Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, adik-adik remaja, anak-anak kami yang kami sayangi, pada malam hari ini judul dari santapan rohani Ramadan kita pada hari ini adalah kafarat dalam Islam. Kafarat ini adalah denda atau tebusan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk penebusan dosa atas pelanggaran-pelanggaran tertentu yang telah kita lakukan. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang kalau kita lakukan maka kita kena kafarat, denda atau penebusan, agar pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Summa atimmu siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dalam Al-Quran, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada manusia agar mereka bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah. Adapun kafarat di antaranya berlaku atas pelanggaran-pelanggaran, di antaranya adalah yang pertama adalah kafarat bagi suami yang menjima istrinya di siang Ramadan atau berhubungan suami istri di siang Ramadan. Di luar bulan Ramadan itu halal, tapi di siang Ramadan saat sedang melaksanakan ibadah puasa hukumnya haram. Apabila dilakukan, apa kafaratnya, apa dendanya? Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Celakalah aku ya Rasulullah. Celakalah aku ya Rasulullah." Kenapa celaka ya Rasulullah? Karena aku telah berhubungan suami istri di siang Ramadan. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Kalau engkau terlanjur melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, maka kafaratnya adalah yang pertama membebaskan hamba sahaya. Saya tak punya hamba sahaya ya Rasulullah, dan saya tak sanggup untuk membebaskan hamba sahaya. Kalau tak sanggup, maka engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau Ramadan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sebulan berturut-turut. Tapi kalau kita berhubungan suami istri di siang Ramadan, dendanya itu untuk menghapus dosanya itu harus puasa 2 bulan berturut-turut.
Kalaulah ada terlepas, ulang lagi. Ya. Kalau tak sanggup ya Rasulullah, kalau tak sanggup beri makan 60 orang fakir miskin, sebagaimana seperti apa yang engkau makan di rumah. Apa kata laki-laki ini? Itu pun tak sanggup ya Rasulullah. Kenapa tak sanggup? Saya orang tak berpunya. Kalau begitu ini sekeranjang kurma, engkau berilah kepada fakir miskin. Apa kata pemuda lagi? Tak ada yang lebih miskin di daerah ini selain saya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, kurma ini engkau bagikan kepada keluarga. Jadi berhati-hatilah wahai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang sudah berumah tangga, jangan sampai berhubungan suami istri di siang hari, karena kafaratnya berat. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini kafarat untuk orang-orang yang melakukan jima di siang Ramadan berdasarkan hadis Nabi. Kemudian ada lagi kafarat sumpah. Kadang-kadang kita untuk meyakinkan orang, kita bersumpah wallahi, billahi, tallahi. Jadi jangan sembarangan kita berkata-kata sumpah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seandainya sumpah kita itu tidak benar, maka kafaratnya adalah memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Tidak mampu juga memerdekakan hamba sahaya, tak mampu juga berpuasa selama 3 hari. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita ini ciri-ciri orang yang suka bersumpah, hati-hati. Kalau bisa tinggalkan kata-kata sumpah. Kadang-kadang kita meyakinkan orang, wallahi betul, betul dia yang ambil, wallahi. Padahal belum lihat nampak dengan mata kepala. Rupanya kemudian hari diketahui bahwa bukan dia yang ambil atau mencuri. Jadi kita yang bersumpah tadi bagaimana? Maka kita kena kafarat tadi. Jadi berhati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita menggunakan kata-kata sumpah, diantaranya yang disebutkan tadi, wallahi, billahi, tallahi, ya, itu semua adalah ucapan-ucapan sumpah yang menyandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi namanya kafarat zihar. Zihar ini adalah menyamakan istri dengan ibu. Jadi kalaulah istri kita itu tak jauh-jauh dengan mak kita, ibu kandung kita, sama betul, masaknya sama, kelakuannya sama, ya, cara berbicaranya sama, ya lebih kurang dengan mak kita lah. Kemudian terucap kepada kita, engkau ni seperti makku, punggungmu seperti punggung ibuku. Itu zihar, kalau ucapan zihar. Menyamakan istri dengan ibu, jadi kena kafarat, ya. Jadi kita dah menganggap istri kita ibu kita ini. Jadi bayar kafaratnya dulu. Kafaratnya adalah memerdekakan hamba sahaya. Ada lagi sekarang. Atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Berat, ya. Walaupun istri kita itu mungkin lebih kurang sama dengan mak kita, hati-hati dulu, ya. Hati-hati jangan sampai kita menyamakan istri dengan ibu kandung kita. Karena kita laki-laki dari kecil sampai besar itu diasuh oleh ibu kita, sangat sayang kita oleh ibu kita, dapat pula istri yang lebih kurang sama pula caranya dengan ibu kita. Bisa. Maka hati-hati jangan sampai terucap kata-kata menyamakan istri dengan ibu kandung kita. Kena nanti namanya kafarat
zihar. Dapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 3 sampai 4 dalilnya. Kemudian ada lagi kafarat membunuh. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, membunuh kena kafarat. Kafarat yang bagaimana? Membunuh yang tidak disengaja. Misal kita berkelahi, ketinju orang, meninggal. Yang seharusnya kalau berkelahi itu tak meninggal, paling kuat luka, lebam, memar, kan? Kecuali kita ambil parang, terpas lehernya ya, atau ambil pisau, cucuk perutnya, ya. Tapi karena kita tinju sekali, wah meninggal. Ya, itu dikatakan pembunuhan yang tidak disengaja. Tidak ada niat, hanya berkelahi itu rencananya. Ya, hanya emosi saat bertinju, meninggal pula. Terjadilah pembunuhan tak sengaja. Dalam Al-Nisa 92 kafaratnya apa? Memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Kemudian membayar diat yang tidak diserahkan kepada keluarga korban. Ya, mungkin kita pernah dengar ada membunuh tak sengaja, korbannya minta 1 M, bayar. Ya, itu khusus untuk pembunuhan yang tidak disengaja. Kalau juga tidak terpenuhi hal-hal tersebut karena tidak kemampuan, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini hanya berlaku untuk kafarat pembunuhan yang tidak disengaja. Ya, jelas kalau tak sengaja minta maaf. Ya, syukur-syukur korban tidak minta niat tadi, uang ganti rugi. Ya, kalau minta usahakan. Kalau memang tak sanggup segitu manalah kami sanggup 1 miliar. Gaji pun tak cukup dikumpul selama seumur hidup 1 miliar. Ya, jadi juga harus tengok-tengok. Ya, kalau memang orang kaya bantai lah 1 miliar lah. Ya, kalau orang tak berpunya, dia bukan ingin sengaja membunuh, tapi tanpa sengaja untuk membunuh. Ya, tak ada orang yang mau kehilangan ahli keluarga, tapi sudah kejadian apa boleh buat, dan dia pun tidak ada unsur kesengajaan. Memang berat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi namanya kafarat ilah. Kafarat ilah ini, ilah itu adalah kata-kata yang keluar dari suami yang mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, aku tidak akan tidur dengan engkau pada waktu tertentu. Misalnya aku tak tidur dengan engkau 3 bulan. Ini marah nih istilahnya suami. Suami marah kepada istri, kemudian terucap, pokoknya kita pisah ranjang 3 bulan. Bisa, ya, marah istri. Bukan cerai, bukan cerai dalam makna yang seperti yang menceraikan itu, bukan. Tapi cuma kata-kata suami mungkin marah pada istri, aku tak tidur dengan kau 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan misalnya. Tapi apabila dia sudah belum sampai 3 bulan, misalnya ilahnya 3 bulan, belum sampai 3 bulan dia mendatangi istrinya, melakukan hubungan suami istri, maka dia kena kafarat ilah. Atau sudah lewat 3 bulan, dan 3 bulan nih dari kata-kata suami, tapi suami juga tidak datang kepada istrinya, kemudian istrinya bisa mengadu pengadilan, aku dari ilah suamiku, tapi suamiku tak datang-datang. Maka pengadilan menanyakan, setelah ilah ini apa lanjutannya? Apakah mau kembali kepada istri atau lanjut kepada tahap perceraian? Kalau sudah lewat ilah. Jadi kalau sebelum ilah berakhir atau setelah ilah berakhir, ya, tidak tepat waktu. Kalau tepat waktu tak kena kafarat. 3 bulan misalnya tak mendatangi istrinya, pas 3 bulan datang kepada istrinya, tak kena kafarat. Tapi kalau sebelum itu 3 bulan aku tak datang dengan kau, dek, seminggu baru datang kepada istrinya, boleh nggak? Boleh, tapi tetap kena kafarat, bayar tebusan atau denda. Kafaratnya adalah sama dengan kafarat sumpah. Memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan hamba sahaya. Kalau tak juga mampu berpuasa 3 hari. Ya,
Jadi ilah itu hanya sekedar mengatakan kepada istrinya, tak akan aku datangi engkau selama waktu tertentu. Tapi kalau seandainya sebelum waktu itu berakhir suami datang kepada istrinya, secara apa tidak masalah, ya. Tapi secara kafarat ilahnya kena, atau lewat dari waktu yang ditentukan, kafarat ilahnya juga kena. Jadi itu diantara kafarat-kafarat yang ada dalam Islam. Ada juga beberapa kafarat lainnya, ya, termasuk mungkin membunuh binatang di saat melaksanakan ihram haji dan lain sebagainya. Ya, ada lagi kafarat-kafarat lain. Cuma yang sering terjadi ini adalah kafarat sumpah yang sering terjadi. Ya, kalau kita belum tahu ya sudah, tapi kalau sekarang sudah tahu, berhati-hati bersumpah. Karena kalau dusta sumpah kita, maka kita tebuslah sumpah itu dengan kafarat sumpah. Ya, itu untuk kita ketahui bersama. Mudah-mudahan perkara-perkara ini, sumpahkah kita, ziharkah kita, membunuh dengan tak sengaja, atau ilah, atau menjima istri kita di siang Ramadan, dapat kita hindari agar kita tidak terkena kafarat. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Kepada Allah kita mohon ampun, pada sesama saling memaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.